Belajar aja sudah susah, apalagi belajar online. Gimana ya caranya ya? Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Nah, kalau di video sebelumnya aku sempat bikin tips gimana caranya bekerja secara online dari rumah. So, aku pikir why not, kenapa enggak. Hari ini, di video kali ini aku share juga ke kalian gimana caranya aku belajar secara online. Karena aku pun sejak lulus kuliah sampai detik ini masih suka banget sama yang namanya online course. Karena kayak aus aja gitu loh, aus orang puasa gitu loh. Jadi kayak es campur gitu mungkin dia, atau es mega mendung. Jadi aku suka banget ambil course terutama yang terkait sama bisnis atau especially marketing. Aku suka banget. Nanti aku akan rekomen juga ke kalian course-course apa aja yang menurut aku berkesan banget buat aku. Dan sebelumnya aku akan kasih juga ke kalian tips and tricksnya cara belajar online. Ini bakal beda banget dari tips-tips lain yang bisa kalian temuin di internet, karena ini bener-bener purely datang dari aku sendiri. So makanya jangan skip-skip, kita langsung aja stay tune. Tips yang pertama, jadi perlu diingat guys, ngambil online course itu butuh komitmen yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kayak literally nggak ada guru di situ, nggak ada pengawas, nggak ada siapapun yang ngawasin kita. Semua depends on ourselves. Nah, gimana cara membentuk komitmennya? Kalian harus tahu kalian kenapa belajar online course tersebut. Kalian yang pelajar atau mahasiswa, mungkin kalian ngambil online course karena ya sekarang lagi pada self quarantine, kalian harus belajar dari rumah dan kalian butuh menyelesaikan itu untuk menyelesaikan SKS-nya biar kalian lulus. Atau kedua, kayak aku nih, aku ngambil online course setelah kuliah bukan karena pengen lulus sesuatu, tapi kadang pengen ngambil ilmunya, ngambil experience-nya, terus abis itu ngambil sertificate-nya juga, yang lumayan banget buat ditaruh LinkedIn guys. Ini aku kasih contoh, misalnya aku pernah ambil online course dari Google. Nama course-nya Fundamental of Digital Marketing. Karena aku belajar digital marketing tuh kebanyakan kayak serabutan, kayak learning by doing. Akhirnya aku ngambil course-nya itu pertama buat kayak nge-structure apa yang udah aku tahu dan menuhin lagi filling the gap dari apa yang mungkin aku nggak tahu. Terus kedua, aku pengen banget dapet sertifikatnya biar dengan gampang orang bisa lihat di CV atau LinkedIn aku kalau aku punya experience di sana. Yang kedua, kalian harus paham bener your learning habit, gimana kebiasaan belajar kalian. Kalian tipe anak visual atau tipe anak auditory, tipe anak kinestetik mungkin. Nah, aku kasih contoh ke aku sendiri nih. Aku anaknya visual banget sebenarnya kalau dalam hal belajar. So in the case of belajar online, pasti aku tuh paling pertama, karena aku anaknya visual, bukan nonton videonya dulu sebenarnya, tapi aku memilih buat membaca skripnya dulu. Baca daripada nonton itu membuat otak kita kayak lebih aktif gitu nggak sih? Jadinya kayak lebih nancep aja. Nah, abis itu dari aspek listeningnya, auditorinya, aku tetep tuh ngedengerin penjelasannya dari pembawa acaranya atau pembawa materinya. Jadi bukan sekedar hafal, tapi kita tahu storyline atau jalan cerita materi ini kayak gimana. Nah, itu sih yang aku cari dari proses listeningnya. Nah, nggak lupa juga kita harus memanfaatkan kinestetik kita guys, seperti halnya TikTok gitu kan. Biasanya nih, aku suka kayak nge-pause atau kalaupun udah beres course-nya, aku suka bikin small notes gitu, apa aja yang menurut aku kayak penting banget dan harus diingat. Atau enggak, biasanya aku langsung kayak bikin worksheet sendiri, kayak bikin praktek sendiri. Misalnya kayak tadi case-nya digital marketing tadi. Jadi aku langsung bikin nih, oh ada konten marketing, harus bikin konten kalender. Aku langsung ngedadak gitu, kayak bikin konten kalender, coba praktek dengan case yang aku punya barengan sama Lokapoint kayak gimana. Setelah kalian ambil satu course atau satu bab, menyelesaikan itu, terus habis itu kalian langsung praktekin itu kayak semakin makin nancep gitu loh. Kalian coba combine tadi visual kalian, auditory aspek sama kinestetik aspek juga. Karena dengan gitu kalian bisa dapetin kayak full experience dari belajar walaupun itu online course gitu. Yang ketiga adalah
I really believe on human interaction, guys. Walaupun kita online course, walaupun kita self quarantine, tapi nggak ada salahnya kita coba membangun diskusi barengan sama teman kita, atau kalau mungkin sama tutornya bahkan. Jadi nih, daripada kalian ngulang nonton hasil recording kalian, itu waste of time banget, guys. Aku nggak ngerti kenapa anak sekarang tuh suka aku record ya kak. Aku tiap ngajar di kelas Google Gapura Digital Virtual pasti kayak gitu. Jadi habis kalian nonton video online course, kalian coba deh develop question atau pertanyaan-pertanyaan yang membangun, yang critical gitu, sekaligus melatih critical thinking juga kan. Udah nggak usah takut dianggap freak, karena nanti di dunia kerja juga kayak gitu loh. Kalau kalian nggak terbiasa untuk mempertanyakan sesuatu, bakal susah sih kehidupan kalian. Jadi bukan cuman ngobrolin, oke guys, kita harus ngerjain tugas apa nih, gimana kita nyontek-nyontekan. Nggak kayak gitu doang. Coba biasain membangun habit critical thinkingnya dengan cara mengkritisi materi yang udah kalian terima melalui online course. Yang keempat adalah coba deh bangun suasana belajar yang lebih kondusif lagi. Ini biasanya sama orang-orang ditaruh di tips-tips bagian pertama, tapi buat aku ditaruh di bagian sini juga nggak apa-apa, karena yang paling penting internally motivasi kita apa gitu. Anyway, membangun suasana belajar yang kondusif itu menurut aku bisa dibagi menjadi dua hal. Yang pertama physical staffs, yang kedua non-physical staffs-nya untuk belajar online ya. Pertama physical staffs-nya, jadi ya kalian harus cari tuh ruangan belajar yang tenang, ada ayam, nggak apa-apa. Kok kalian suka ayam terus kayak itu lebih relaxing, atau kalian lebih suka musik klasik, nggak apa-apa. Terus abis itu cari ruangan belajar yang punya pencahayaan yang bagus. Terus kedua, kalian coba cari posisi duduk, atur tempat duduk kalian dengan meja belajar kalian itu yang enak, yang balance. Jadinya kalian punggungnya tuh kayak enak gitu loh, nggak gini juga. Terus cari juga tempat belajar yang sirkulasi udaranya bagus, guys. Karena apa? Oksigen yang bagus, yang segar, yang masuk ke dalam tubuh kalian itu akan ngebantu banget buat otak kalian bisa mencerna informasi dengan lebih baik. Jadi nggak gampang pusing juga. Kalau misalnya kalian kayak tengah-tengah belajar, aduh pusing, mungkin karena kelamaan fokus ke satu hal, kayak ke PC, layar HP, kalian coba keluar, hirup udara segar, dan lihat hijau-hijauan kayak gitu. Itu membantu banget. Nah, yang non-physicalnya nih, kalian harus perhatiin provider data apa yang kalian pakai, platform belajar online apa yang kalian pakai. Ini nggak sponsor, guys, tenang. Ini bukan video endorse, tenang. Karena aku suka banget ngajar kelas Google Gapura Digital, dan end up banyak banget peserta tuh yang kayak masuk keluar video conference, masuk keluar karena simply connection mereka nggak stabil. Nah itu sayang banget kan, mereka jadi kayak kehilangan storyline-nya itu tadi. Platform belajar, ada banyak banget platform belajar sekarang, dari yang gratisan sampai yang berbayar. Coba kalian amati aja sendiri, terserah kalian mana yang menurut kalian lebih nyaman. Apa Ruang Guru Skill Academy, apa Udemy, apa Coursera. Aku sebenarnya semuanya udah pernah nyobain, tapi so far aku paling suka misalnya nih kalian udah menyelesaikan satu online course atau menyelesaikan satu SKS gitu secara online, jangan cukup sampai di situ aja, tambah juga suplemen dari course-course lain atau video-video lain atau buku-buku lain. Nah makanya di sini aku akan rekomendasiin ke kalian kira-kira nih apa ya online course yang bagi aku pribadi berkesan banget dan menurut aku bermanfaat banget sampai detik ini, seru banget course-nya dan menurut aku kalian juga harus ambil. List yang pertama, kalian harus banget ambil Fundamental of Digital Marketing, course dari Google. Aku kasih linknya di bawah. Aku tadi udah sempat mention beberapa kali. Itu emang seru banget. Kalian bisa belajar mulai dari basic digital marketing, social media, content marketing, website marketing, sampai analytics-nya. Itu beneran diajarin satu-satu. Other course dari Google yang available selama self-quarantine sekarang itu course dari Google Gapura Digital. Sekarang mereka punya kelas virtualnya di mana aku juga ngajar di situ. So, kalian bisa cari-cari infonya. Hopefully kita bisa barengan di kelasnya Google Gapura Digital.
Course yang kedua yang aku rekomen banget dan aku sekarang lagi ngejalanin, belum beres sih to be honest, adalah course dari HBS atau Harvard Business School. Itu berkesan banget. Kalian kalau mau ngincipin pembelajaran di Ivy League kampus-kampus top dunia selain Harvard, ada dari MIT, Pennsylvania, ada macem-macem lah, banyak banget. Itu kalian bisa akses banyak course-nya di web mereka masing-masing. Tapi aku barusan ngajakin teman-teman aku tuh barengan di HBS. Jadi aku suka banget kalau aku nemu course yang menurut aku bagus, aku upload Instagram atau aku beneran taruh di grup bareng teman-teman aku, guys, ayo ambil course ini. Biar apa? Biar kayak kita tuh bisa saling menyemangatin gitu. Dan bisa diskusi itu tadi, lebih seru aja gitu loh. Kayak kelas offline aja jadinya, kelas online tuh. Karena dia itu gak ketebak, simple sih. Beda daripada yang lain. HBS ini kadang bisa mulai dari study case dulu, business case, habis itu kita suruh jawab, baru kita dapat video materinya. Jadi istilahnya kita dicemplungin dulu, baru kasih materinya. Terus abis itu kadang ya sebaliknya, kayak konvensional aja, kita kasih case materi, dikasih pengertian dulu, baru kita disuruh ngerjain soal-soal yang bentuknya beneran macem-macem. Dan kebanyakan essay. Nah, aku sukanya karena bentuknya essay, walaupun itu painful karena kayak nggak bisa cepat ngeberesin course-nya. Aku kayak udah 3 mingguan nggak beres-beres. Tapi enaknya kayak kita bener-bener dituntut aktif gitu loh untuk berpikir dengan study case yang dia kasih. Jadi beneran kayak kelas gitu. Rekomendasi selanjutnya dari aku adalah YouTube playlist aku. Yes, aku udah bikin YouTube playlist namanya Bisnis bareng Keke. Nah, di situ kalian bisa nemuin banyak banget business course sebenarnya. Yang aku desain sebenarnya itu bener-bener agak berurutan gitu loh, step by step. Mulai dari ide bisnis, terus abis itu cara membangun bisnis, marketing, financing, HR, sampai operation, semua udah ada di playlist tersebut. Jadi sayang banget kalau kalian nggak tonton, karena itu for free guys di YouTube. Jadi kalian nonton, dapet ilmunya, kalian juga support aku gitu, biar lebih semangat lagi. Nah, kira-kira sekian aja dari aku. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga belajar online kalian sukses setelah nonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini biar aku lebih semangat lagi. Terus habis itu share video ini ke teman-teman kalian juga. So ya, begitu aja. Jangan lupa komen juga kalau kalian ada tips lainnya untuk belajar online. So oke, sampai bertemu di video selanjutnya.